Ternyata menjadi mahasiswa sistem informasi nggak gampang ya. Buktinya sudah awal semester 5 ini aku nggak terlalu ngerti soal pemrograman. Semangat di semester 1 dulu buat belajar pemrograman biar bisa bikin perusahaan startup kayak Pak Nadiem meredup ketika mulai masuk ke matkul bahasa pemrograman. Kelas pagi emang jadi momok buat mahasiswa kayak aku yang hobinya main game sampai larut malam. Ditambah matkul pertamanya adalah bahasa pemrograman. Buat kalian yang anggap bahwa mahasiswa SI atau IT itu bisa kayak di hacker-hacker di film dengan layar banyak, running script sana sini, well, you wrong. Sebagian dari kami mungkin bisa hebat, sebagian mungkin hanya paham dasar, dan sebagian lain mungkin kayak aku yang pusing sendiri lihat barisan script code, apalagi bahasa pemrograman yang kayak sensitif kayak Java. Tahu kayak sensitif? Kalau enggak, mending gak usah. Layar PC-nya dimatikan. Saya nggak mau ada yang nggak fokus saat saya menjelaskan. Imbau Pak Rizky. Dalam sekejap, teman-temanku mematikan semua layar PC kampus di depan mereka. Tapi tidak dengan aku. Sudah ada mekanisme penolakan dalam diriku kalau aku nggak bakal ngerti matkul ini. So, aku lebih baik belajar lewat tugas saja. Selagi Pak Rizky menjelaskan, aku mencari game Counter-Strike yang semester lalu sudah aku install di lab komputer ini. Tapi di desktop udah nggak ada ikonnya. Jadi aku cari ke control panel dan ternyata sudah di-uninstall juga. Mereka kira bisa mengambil kesenanganku. Lalu aku keluarkan harddiskku, aku colok, lalu aku install. Setelah selesai, aku restart kembali PC itu. Tapi kagetnya aku ternyata game yang sudah aku install tadi sudah hilang kembali. Aku yang heran kemudian bertanya ke si kuli. Ya, nama aslinya Hafid. Tapi karena kalau dia makan banyak banget, jadi anak-anak ngecengin dia kuli. Iya, libur semester kemarin orang kampus ngapusin game-game kita, terus masang di freeze. Jadi kalau mau lo install, lo harus buka dulu di freeze-nya. Kalau lo install software pas di freeze-nya aktif, software atau game yang lo install bakal drop sendiri nanti abis lo restart. Jelas kuli. Ya elah, ribet amat dah kampus. Lo tahu cara bukanya? Bisa, asal tahu passwordnya mah. Lo tahu? Lo lihat. Apa muka gue terlihat seperti orang yang tahu? Kata kuli dengan menampakkan wajah flatnya yang penuh dengan ceplakan buku di pipinya. Dengan bete, aku mulai browsing offline, menjelajahi setiap sudut folder PC ini satu persatu dengan harapan menemukan file yang menarik. Gak ada. Hampa. Nihil. Tidak ada yang menarik satupun di PC ini. Masa aku harus dengerin kuliahnya Pak Rizky? Ya walaupun emang harus, ya kan namanya mahasiswa, tapi percuma. Aku gak bakal ngerti. Apa coba cari file yang di hide ya? Kataku. Kemudian aku mulai mencari file yang di hide. Kalau kalian mau tahu caranya, cari aja di Google. Ya harapanku sih kali aja ada mahasiswa iseng yang menyimpan file mantap-mantap untuk dibagikan. Kemudian aku menemukan sebuah file Word dengan judul If you read this, let's talk. Dih, siapa yang bikin nih? Kata aku. Aku buka Word itu dan aku temukan ada satu paragraf yang tulisannya kayak gini. Seandainya papa yang duduk di sini, dia pasti juga akan melakukan hal sama kayak aku. Ngantuk, gak ngerti, dan memilih menulis cerita. Lagian mama mah pengennya anak ceweknya kerja jadi programmer, dengan harapan bisa kerja dekat dari rumah dan bisa kerja remote lewat laptop.
Tapi aku ini sukanya bahasa manusia mah, bukan bahasa mesin. Aku tuh maunya jadi penulis buku, bukan penulis coding. Bete dah. Kalian yang nemuin ini ayo ngobrol. Riana, NB. Tiap tulis, save terus hide ya. Biar hanya orang kayak kita yang bisa nemuin file ini. Setelah aku baca, aku mikir lucu juga nih orang. Curhat di PC kampus, lalu kemudian masalah keluarga pula. Tapi ternyata lebih lucu aku. Kenapa? Karena aku balas pesannya. Aku balas begini. Ini Riana apa Riono? Jangan menyamar kau jadi perempuan untuk menjerat cowok kesepian. Loh, berarti aku cowok kesepian dong. Tapi soal masalah lu, kalau emang lu gak passion di sini, mending lu yakinin nyokap lu buat keluar dari sini. Itu juga kalau lu masih semester 1, mumpung masih di awal. Gak kayak gue yang udah semester 5 baru sadar kalau ini bukan passion gue. Lalu aku save dan hide. Tapi setelah itu aku pikir, kok aku jadi ikutan gak jelas ya? Saking gak ada kerjaannya, aku harus ngelakuin hal kayak gitu. Tapi hal tadi bikin aku lupa kalau Pak Rizky udah keluar kelas dan kelas sudah selesai. Lalu aku habiskan hari ini dengan mikir kira-kira siapa yang nulis itu ya. Ruangan kelas itu kan dipakai untuk banyak matkul dan angkatan. Peluangnya bisa ratusan ada cewek yang duduk di sana, dan ratusan juga kemungkinan dari cewek-cewek itu bikin tulisan kayak gitu. Lebih baik aku gak usah ngarep banyak deh. Anggap angin lalu aja. Keesokan harinya, matkul basis data, aku memakai kelas itu dan PC itu lagi. Aku yang udah terlanjur kepo ngecek file itu lagi. Sudah ada balasan. Tampaknya Riana atau Riono ini masih gabut. Balasannya kayak gini. Riana, bukan Riono. Kalau nggak percaya, cek aja pengumuman kelulusan di papan lobi. Cari nama Riana. Lihat jenis kelaminnya, L atau P. Back to topic. Tapi mamaku tuh galak. Dia tuh keras kayak gitu karena dia pengen aku sukses. Dia bilang kalau sekarang itu era internet, jadi perusahaan basis online atau startup bakal menjanjikan. Gak seperti papa yang penulis. Padahal aku suka banget nulis. Bingung aku jadinya. Lalu setelah aku baca itu, aku mikir ternyata dia memang masih semester 1. Dan aku setuju sama mamahnya. Mamahnya punya pemikiran yang benar sih. Sama seperti apa yang aku pikirin dulu pas semester 1. Tapi realitanya tidak seperti itu, Nyonya. Lalu kemudian aku ketik balasanku. Iya, nanti aku cek di papan lobi. Maaf kemarin tidak sopan. Menurutku sih, kamu cukup bilang aja ke nyokap. Kalau kamu ngelanjutin kayak gini, ujung-ujungnya IPK kamu jelek. Kalau IPK jelek, susah dapat kerja. Kalau susah dapat kerja, ya susah suksesnya. Lebih baik jadi penulis dengan gaji yang cukup asal senang mengerjakannya. Kemudian aku save, hide. Sebenarnya yang aku tulis itu nasihat juga untuk diriku sendiri. Dasar munafik emang Abu. Selesai kelas, aku ke lobi mengecek namanya. Ya, benar saja. Dia memang perempuan dengan fakultas yang sama denganku. Akan tetapi kelasnya sudah dicoret dengan spidol. Kesalnya lagi, pengumuman ini diurutkan berdasarkan abjad dan dikelompokkan secara jurusan, bukan kelas. Jadi kolom kelasnya itu random, gak urut. Jadi aku gak tahu dia kelas berapa. Tapi setidaknya aku tahu dia perempuan dan satu fakultas denganku. Kemudian kegiatan ini kami jalankan selama hampir 1 semester, tanpa pernah bertemu satu sama lain. Kami bahas hal yang bermacam-macam, dari mulai buku, film, musik, bahkan sampai mantan-mantan pacar kami. Walaupun selalu berselang 1 hari, entah kenapa hal ini malah yang membuat menarik. Kuliah yang selalu kuniatkan untuk tidur, kini kupakai untuk berbahas pesan dengan Riana. Aku gak sadar, ternyata kegiatan ini membuatku sayang dengannya.
Aneh banget, padahal cuma dari hal-hal kayak gini, tanpa pernah bertemu bahkan ngobrol langsung. Tapi setiap aku baca dan balas pesannya, seolah dia tuh duduk depanku sambil tersenyum, sambil marah, sedih, dan sambil tertawa. Mungkin hari ini aku harus mengatakannya, atau hanya sekedar mengajaknya bertemu minimal. Aku mulai mengetik perasaanku. Ri, lewat hal kayak gini, aku jadi baper tahu. Aku ngerasa udah kenal kamu lama banget. Sampai-sampai aku ngerasa kalau aku sayang sama kamu. Aneh gak sih? Kamu mau gak jadi pacar aku, Ri? Aku serius. Ayo ketemu. Lalu kemudian aku save, hide. Aku gak bisa tenang seharian itu. Malam pun aku gak bisa tidur. Bukan karena game, tapi karena penasaran. Riana akan menulis apa selanjutnya. Dengan ngantuk yang sangat, tapi dengan semangat cinta yang membara, aku lari ke dalam kelas dan buka file itu. Ternyata Riana tidak membalas. Hanya pesanku yang ada. Kenapa? Apa Riana tiba-tiba ilfil? Apa Riana kehabisan kata-kata? Atau apa Riana shock karena dia punya perasaan yang sama juga? Pertanyaanku semuanya mengambang dalam otakku. Mungkin udah saatnya aku mencari tahu siapa Riana sebenarnya. Selama seminggu, setiap pergantian kelas aku selalu memperhatikan PC di lab itu. Ada mahasiswa gondrong, ada mahasiswa botak, ada mahasiswa pakai peci, ada mahasiswa. Ini kenapa mahasiswa semua? Mahasiswinya mana? Ya udah, kemudian aku persempit waktu pencarian. Aku kumpulkan data dari mahasiswa soal yang memakai kelas itu. Dan dapatlah ada 4 kelas semester 1 yang memakai kelas itu. Lalu di hari ini, di hari Jumat, aku memperhatikan setiap kelas yang memakai ruangan lab itu. Kelas pertama aku perhatikan, tempat duduk itu kosong. Tidak ada yang menempati kursi itu. Kelas kedua, aku perhatikan, itu malah jadi tempat duduk dosen yang suka menerangkan kelas dari belakang. Kelas ketiga, mahasiswa gondrong. Apa benar ya, Riana itu Riono? Enggak. Aku harus terus berpositif thinking dan berharap. Kelas keempat, itu dia. Cewek, cantik dengan rambut panjang, kulit sawo matang, rambut yang bergelombang, ada lesung pipinya. Wah, cantik juga Riana. Aku tunggu sampai selesai kelas, lalu saat dia keluar, aku langsung menghampirinya. Riana? Tanyaku. Bukan kak, saya Ari. Sorry, salah orang. Ternyata bukan. Apa selama ini Riana bohong? Tapi rasanya enggak. Aku ngerasa setiap yang ditulisnya itu jujur. Percaya atau enggak, kadang kita bisa tahu ketulusan orang dari tulisannya, bahkan ketikannya. Seminggu melakukan pencarian, aku mulai pasrah. File itu pun belum juga dibalas Riana. Pekan besok akan dimulai UAS untuk semester ganjil. Aku menghabiskan hari Sabtu dan Mingguku dengan berharap kalau Riana akan masuk kelas pada hari Sabtu dan membalas fileku. Hari Senin, pekan ujian dimulai. Aku mengerjakan soal sebisaku. Tapi aku gak duduk di meja itu. Aku gak duduk di PC di mana kami bertukar pesan. Tapi setelah semuanya selesai dan semua keluar, aku mencoba untuk berharap satu kali lagi. Aku coba melihat sekali lagi apa Riana sudah membalas. Aku buka file itu dan aku kaget, ternyata dia sudah membalas.
Isinya seperti ini. Bim, aku senang bisa kenal sama kamu. Walaupun cuma lewat hal kayak gini. Aku ngucapin terima kasih sama kamu udah mau nemenin kegabutan aku selama 1 semester ini. Seminggu yang lalu, dari Senin sampai Kamis, aku memang tidak masuk kelas, Bim. Makanya aku tidak membalas pesan kamu. Kemudian kemarin, aku baca tulisan kamu dan aku kaget. Aku bukan kaget karena kamu bilang sayang, tapi aku kaget ternyata aku bukan satu-satunya orang aneh. Iya, orang aneh yang jatuh cinta cuma dari hal gak jelas kayak gini. Aku juga mau berterima kasih sama kamu, karena tulisan kamu di awal kita mulai semua ini memberikan aku motivasi untuk bilang ke mama. Selama 1 semester ini, aku coba bikin mama ngerti maunya aku. Dan aku berusaha untuk membuat mama tidak khawatir dengan masa depan aku. Akhirnya mama paham dan setuju. Semester genap besok, aku akan berhenti kuliah dari sini. Jadi, mungkin ini adalah pesan terakhir yang bakal aku tulis, Bim. Soal perasaan ini, kalau kamu memang tetap mau perjuangin, ayo sama-sama. Kamu juga udah tahu kok wajah aku. Kemarin, hari yang kamu temui itu adalah aku. Mungkin kamu gak sadar, karena di awal aku suruh kamu lihat gender aku di depan lobi. Aku tahu kamu pasti cuma fokus di gender dan fakultas aku. Aku juga kok yang hapus kolom kelasku biar lebih anonim. Tapi kalau kamu perhatiin, nama aku itu adalah Riana Arisa. Aku gak ikut pekan UAS, jadi kamu gak akan nemuin aku di kampus ini. Tapi kamu bisa datang ke stasiun Gambir Senin jam 7 malam. Aku mau ke Jogja. Bye, Bim. Aku terdiam setelah membaca itu. Aku ngerasa senang, sedih, campur aduk semuanya. Aku ngerasa senang dia jujur. Tapi aku juga ngerasa dibohongin. Aku ngerasa senang hubungan dia dan mamahnya. Tapi aku juga ngerasa kehilangan. Di tengah pusaran emosi itu aku berlari. Aku menghampiri motorku dan aku kendarai menuju Gambir. Aku sampai di Gambir pukul 5 sore. Kutunggu dia di pintu masuk. Kupandangi setiap perempuan yang lewat. Aku gak mau kecolongan lagi kali ini. Satu hal yang pasti dari Riana, dia pandai bersembunyi. Tapi enggak kali ini. Aku akan tunggu. Aku akan mengatakannya secara langsung. Aku sayang sama dia. Dari jauh aku lihat wanita bertubuh mungil menggendong carrier menaiki tangga. Aku pandangi wajahnya dari jauh. Aku kerutkan mataku. Kupaksa setiap otot mataku agar jelas pandanganku. Benar, itu dia, Riana. Itu Riana. Aku berlari menghampirinya. Riana. Riana menengok ke arahku sambil tersenyum. Kamu datang, Bim, kata Riana. Tapi aku gak bisa ngomong. Aku kaku. Semua obrolan yang ada di kepalaku menghilang gitu aja. Gak apa-apa, Bim, kalau gak bisa ngomong. Itu juga kok yang aku rasain kemarin, jawab Riana sambil tersenyum. Jogja, jam 7, keretanya Gajayana, tanyaku sambil terengah. Iya, benar, kenapa? Yes, benar. Aku beli tiket itu. Ayo ke Jogja, Ri. Riana hanya tersenyum lebar, sampai lesung pipinya nampak menghiasi wajah cantiknya.